Bayangkan kamu hidup di abad ke-14, tanpa pesawat, tanpa kereta cepat, bahkan tanpa Google Maps. Tapi ada seorang pria yang justru menjelajahi dunia lebih jauh dari siapapun pada masanya, bahkan lebih jauh dari Marco Polo. Namanya Ibn Battuta, seorang Muslim asal Maroko yang melakukan perjalanan lebih dari 120.000 kilometer setara 3 kali mengelilingi bumi. Hari ini, kita akan mengikuti jejak sang petualang legendaris dalam kisah seru penuh bahaya, budaya, dan keajaiban dunia Islam. Ibn Battuta lahir pada tahun 1304 di kota Tangier, Maroko, dari keluarga ahli hukum mazhab Maliki. Pada usia 21 tahun, ia berniat pergi haji ke Mekah. Tapi yang menarik adalah, perjalanan itu seharusnya hanya beberapa bulan. Namun bagi Ibn Battuta, itu berubah menjadi perjalanan 29 tahun tanpa pulang. Ia berkata, "Kakiku ingin terus melangkah, dan jiwaku tak mau tenang di satu tempat." Ia memulai perjalanan melalui Afrika Utara, melintasi gurun Sahara, diserang perampok, hampir mati kehausan, tapi ia tetap melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Alexandria dan Kairo. Di Mesir, ia terpesona. Ia berkata, "Mesir adalah negeri yang tak ada bandingannya di dunia." Setelah itu, ia menuju Mekah dan menunaikan haji. Biasanya orang selesai haji, lalu pulang, tapi Ibn Battuta, perjalanannya baru dimulai. Ia melanjutkan perjalanan ke Irak, Persia, lalu ke India. Di Delhi, Raja Muhammad bin Tughlaq sangat kagum karena Ibn Battuta adalah ahli hukum Islam. Akhirnya, Ibn Battuta diangkat menjadi Qadi atau hakim kerajaan India. Bayangkan, dari seorang musafir langsung jadi pejabat tinggi. Tapi hidupnya tidak tenang. Politik kerajaan penuh bahaya. Ia beberapa kali hampir dibunuh karena fitnah. Dari India, ia ditugaskan sebagai duta ke Cina. Tapi kapalnya karam, ia justru terbawa ke Kepulauan Maladiwa. Di sana, ia kembali diangkat jadi hakim, bahkan menikah dengan 4 wanita lokal. Tapi karena tak tahan dengan adat istiadat yang menurutnya aneh, ia pergi lagi. Akhirnya ia tiba di Cina, menyaksikan kota Guangzhou, kapal-kapal besar, dan sistem perdagangan maju. Bahkan, beberapa catatan menyebutkan ia sempat singgah ke Samudra Pasai di Aceh. Ia berkata, "Orang-orang di negeri Pasai sangat mencintai Islam dan sultan mereka adalah orang yang dermawan." Setelah 29 tahun menjelajahi lebih dari 40 negara modern, Ibn Battuta akhirnya kembali ke Maroko. Sultan memintanya mencatat seluruh petualangannya. Buku itu berjudul Ar-Rihlah, The Journey, dan menjadi salah satu kitab perjalanan terbesar sepanjang sejarah. Ibn Battuta pernah berkata, "Perjalanan membuatmu kehilangan rasa takut, lalu membuatmu menjadi seorang pendongeng." Dari kisahnya kita belajar, ilmu, keberanian, dan rasa ingin tahu bisa membawamu lebih jauh dari yang kamu bayangkan. Kalau Ibn Battuta bisa menjelajah dunia tanpa teknologi, apa alasan kita untuk tidak menjelajahi mimpi-mimpi kita hari ini? Kalau kamu suka kisah-kisah inspiratif dari tokoh Islam dunia, klik like dan subscribe sekarang, karena masih banyak kisah hebat lain yang akan kita jelajahi bersama.